Ya, kasus bungkus naik di Jakarta menarik perhatian warganet plus 62 setelah ramai diperbincangkan. Pengusutan pun langsung dilakukan oleh kepolisian. Diduga sebagai kegiatan prostitusi, beberapa orang sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kegiatan ini. Kita update informasinya bersama dengan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Soplanit. Pak Ridwan, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Pak Ridwan, terima kasih atas waktunya. Kita ingin mengonfirmasi kembali. Terakhir ada 5 tersangka terkait dengan event Bungkus Night ini. Perkembangannya seperti apa? Apakah ada tersangka baru, ada temuan baru dari pihak kepolisian soal hal ini? Ya, jadi terkait dengan 5 tersangka yang saat ini sudah kita amankan, ada pengembangan dan pendalaman kita terkait dengan kegiatan sebelumnya, yaitu di volume 1. Nah, ini yang kita masih dalam penyelidikan. Kemudian yang pasti kita akan melakukan kembali lidik terhadap siapa-siapa aja yang merupakan partisipan, dan apakah benar kegiatan itu seperti apa regulasi kegiatan yang saat itu dilakukan secara fakta yang akan kita dapatkan nanti. Baik, Demikian, Mbak. berdasarkan keterangan seperti apa kemudian acara pertama ini berlangsung? Karena kalau kita tahu ada acara kedua, artinya acara pertama ini berlangsung dengan sukses. Kemudian berapa banyak pihak yang terlibat, transaksinya seperti apa di sana, Pak? Nah, untuk itu saya sampaikan, saat ini kan kita baru saja melakukan hasil investigasi kita dengan peristiwa volume 2 ini. Dan di dalam volume 2 itu kita mempertanyakan terkait dengan apakah sebelumnya ada istilah volume 1 dan kegiatan itu seperti apa. Ini masih dalam investigasi kita, karena benar-benar secara fakta harus kita cari, harus kita temukan, dan bukti maupun partisipan itu yang akan nanti menjadi satu kelengkapan bagi kita terkait dengan hasil investigasi kita terhadap volume 1. Demikian, Mbak. Saat ini ada berapa banyak saksi, Pak, yang diperiksa? Kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 6 saksi. Kemudian ditambah lagi dengan 5 orang yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Demikian. Baik. Kabar terakhir ada faktor ekonomi yang ternyata menjadi latar belakang acara ini. Kami ingin konfirmasi betul atau tidak, Pak Ridwan? Ya, itu faktor ekonominya itu dari mana itu? Ada informasi dari media sosial, artinya itu hoax ya, Pak? Ya, sampai saat ini kita belum menemukan alasan seperti itu. Yang pasti apapun yang mereka lakukan ini memang merupakan tanggung jawab moral dan memang secara tanggung jawab pelanggaran kesusilaan yang harus dipertanggungjawabkan. Baik. 5 tersangka dijerat dengan Undang-Undang ITE dan pornografi. Ancaman yang bisa dikenai oleh para tersangka, Pak Ridwan, mungkin bisa berikan informasi kepada kami? Iya, untuk fokus ke pornografi itu dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara, Mbak, yang kita kenakan. Oke, Undang-Undang ITE dan pornografi dilihat dari aspek mana, Pak Ridwan? Pada saat mereka melakukan penyebaran ke medsos itu memang dengan bentuk gambar, grafik, tulisan, dan sebagainya memang sudah mengarah kepada unsur-unsur Undang-Undang ITE sendiri, dan rangkaian daripada Undang-Undang pornografi sudah jelas mereka tergambarkan di dalam rangkaian peristiwa itu, mulai dari mereka menyebarkan informasi berupa undangan, ajakan, sampai dengan fakta-fakta yang kita temukan di dalam alat komunikasi mereka maupun keterangan dan percakapan yang ada di antara mereka secara via WA yang kita temukan. Baik. Kita tahu kasus ini sebelumnya jadi bola liar di media sosial, banyak orang memberikan informasi dan segala macam. Kemudian apakah sebelumnya pihak kepolisian khususnya Metro Jakarta Selatan sudah mengendus acara ini, Pak? Jadi kalau kita berbicara terkait kegiatan-kegiatan yang terselubung ini, memang semakin hari beberapa kelompok orang yang memang melakukan penyalahgunaan teknologi itu sendiri, sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa kita memang butuh kolaborasi dengan masyarakat, dengan media sosial, dan semua unsur yang terus memberikan input informasi kepada pihak kepolisian
untuk mengungkapkan segala macam jenis kejahatan itu tersendiri. Jadi bagaimanapun memang kalau kita kasat mata maupun laporan yang sifatnya berjalan normatif itu terlihat bahwa semua itu normatif seperti biasa saja. Tapi dengan adanya informasi-informasi yang lewat media sosial atau bantuan daripada kolaborasi dengan pihak-pihak stakeholder dan masyarakat, maka bisa memberikan kesuksesan pengungkapan kasus seperti yang kita hadapi saat ini. Baik, Pak Ridwan, lokasi Bungkus Night ini benar merupakan sebuah spa dan restoran, ada izinnya. Namun undangannya tersebar, terlihat mengarah begitu seperti ke arah prostitusi. Dengan penyalahgunaan ini, apakah ada tindakan tegas untuk pihak pengelola lokasi tersebut, Pak? Iya, yang pasti pihak pengelola akan bertanggung jawab secara kepidanaan maupun secara pemberian izin itu dia akan berhadapan dengan pihak pemerintah daerah yang memberikan izin langsung. Apakah ini nanti terkait dengan pencabutan izin, kita akan melihat berjalannya proses hukum yang akan kita lewati bersama. Baik, baik. Kita tunggu update selanjutnya dari pengembangan kasus ini. Pak Ridwan, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Puspa.